Langit Jakarta sore itu seolah runtuh tanpa ampun. Hujan deras mengguyur kota layaknya tirai air yang tebal, mengubah jalanan aspal menjadi sungai-sungai kecil yang mengalirkan air keruh. Angin bertiup sangat kencang, melolong menerjang pepohonan dan membawa hawa dingin yang menusuk tanpa ampun hingga ke sumsum tulang. Di tengah amukan cuaca tersebut, seorang pria paruh baya berjalan terseok-seok, menarik sebuah gerobak kayu kecil yang nyaris reot. Pria itu adalah Pak Jaya. Topi caping bambu yang sudah compang-camping menutupi kepalanya, sementara selembar plastik transparan bekas membungkus tubuh rentanya. Plastik itu menempel ketat pada pakaian lusuhnya yang basah kuyup, sama sekali tidak cukup untuk menahan air hujan yang terus menderanya. Setiap langkah terasa bagai memikul beban bertonton. Sandal jepitnya yang sudah menipis di bagian tumit berkali-kali tergelincir saat menginjak genangan lumpur. Napas Pak Jaya memburu. Ia terengah-engah melawan hawa dingin yang membuat bibirnya memucat biru dan giginya tak henti gemeretak. Karung goni berisi botol-botol plastik dan kardus basah kini terasa semakin berat, menarik paksa sisa-sisa tenaga di otot tangannya. Melalui pandangannya yang kabur oleh tetesan air hujan, pandangan Pak Jaya tertuju pada sebuah bangunan megah bergaya modern klasik di sudut kawasan elit. Rumah itu dikelilingi pagar besi tempa setinggi 3 meter, namun bagian depannya memiliki area garasi luar dengan kanopi beton yang sangat luas, menjulur hingga ke dekat gerbang utama yang kebetulan dibiarkan terbuka setengah. Di bawah kanopi itu, lantainya terbuat dari marmer batu alam yang bersih, dan yang paling penting, area tersebut kering. Pak Jaya ragu. Ia menatap pakaiannya yang kotor dan meneteskan air berlumpur, lalu menatap kemewahan rumah itu. Ia sadar betul bahwa tempat seperti itu bukanlah dunia miliknya. Jarak antara trotoar berair tempatnya berdiri, dan batas kanopi itu bagaikan jurang pemisah kasta yang sangat curam. Namun, suara guntur kembali menggelegar, diikuti hembusan angin sedingin es yang membuat seluruh tubuh rentanya bergetar hebat. Insting bertahan hidup akhirnya mengalahkan rasa rendah dirinya. "Hanya sebentar," gumam Pak Jaya dengan suara parau yang nyaris tertelan derai hujan. "Hanya sampai hujannya sedikit mereda." Dengan sisa tenaga yang ada, Pak Jaya meminggirkan gerobaknya ke tepi jalan yang menanjak, lalu melangkah perlahan memasuki area garasi yang terlindungi itu. Ia tidak berani masuk terlalu dalam. Ia hanya berdiri mematung di sudut paling luar, merapatkan punggungnya ke dinding pilar batu yang dingin. Bau apak dari pakaian basahnya bercampur dengan aroma petrikor tanah yang terguyur hujan. Air menetes dari ujung celana dan plastiknya, menciptakan genangan kecil kotor di atas lantai batu alam yang mengkilap. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan, sambil menundukkan kepala dan berharap ia menjadi tak kasat mata. Namun, harapannya hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan menit. Terdengar suara kenop logam yang diputar dari arah dalam. Pintu penghubung antara rumah utama dan area garasi itu terbuka kasar. Seorang pria muda berpakaian sangat rapi melangkah keluar. Pria itu mengenakan kemeja sutra bermerek yang lengannya digulung sebatas siku dan celana bahan yang tersetrika licin sempurna. Dia adalah Bara, salah satu manajer tingkat menengah yang bekerja di perusahaan pemilik rumah ini, yang sore itu sedang singgah untuk menyerahkan berkas penting. Bara mengeluarkan pemantik mahal, berniat menyalakan sebatang rokok sambil mencari udara segar. Namun, matanya yang tajam langsung menangkap sesuatu yang merusak estetika rumah sang atasan. Matanya menyipit, ia melihat jejak lumpur dari sandal jepit yang menodai lantai. Dan akhirnya, sosok pria tua gembel yang meringkuk di sudut pilar seperti bayangan yang menjijikkan. Seketika, rahang Bara mengeras. "Hei!" bentak Bara. Suaranya menggelegar membelah kebisingan badai. Ia melangkah maju dengan langkah-langkah lebar yang memancarkan arogansi. "Apa-apaan ini? Sedang apa kau di situ?" Pak Jaya terkesiap hebat. Tubuhnya yang gemetar karena hawa dingin kini bergetar lebih kencang karena ketakutan. Ia buru-buru menunduk, tak berani menatap langsung wajah pria arogan itu. Ia melepaskan topi capingnya dengan tangan keriput yang bergetar, mendekapkannya ke dada sebagai tanda memohon ampun. "Maaf, Den. Maafkan saya.
Suara Pak Jaya bergetar, terdengar begitu rapuh dan kecil di tengah suara hujan. Saya cuma numpang berteduh sebentar. Di luar hujannya deras sekali. Badan saya sudah tidak kuat melawan angin. Bara berhenti 2 meter di depan Pak Jaya, sengaja menjaga jarak, seolah takut udara di sekitarnya ikut tercemar. Matanya memindai tubuh Pak Jaya dari atas ke bawah, dengan pandangan penuh cibiran. Ia mengangkat jari telunjuknya, menunjuk tajam ke arah lantai. "Berteduh kau bilang? Kau lihat lantai ini, hah?" Suara bara meninggi, memantul di dinding garasi. "Ini marmer impor. Harganya jauh lebih mahal dari semua barang rongsokan yang kau kumpulkan seumur hidupmu. Lihat lumpur kotor yang kau bawa masuk. Kau pikir rumah mewah ini tempat pembuangan sampah umum?" Pak Jaya menunduk menatap lantai di bawah kakinya. Benar saja, ada jejak air kotor dan tanah yang terbawa dari jalannya tadi. Rasa malu yang amat sangat mencekik lehernya. "Maaf, Dan. Saya tidak bermaksud. Saya akan bersihkan sekarang. Saya akan lap pakai baju saya ini," ucap Pak Jaya terbata-bata. Ia bersiap untuk berjongkok, berniat menggunakan kain bajunya yang sudah lusuh untuk mengelap genangan lumpur tersebut. "Hei, tidak usah sentuh apa-apa dengan tangan kotormu itu," sergah bara kasar, memotong pergerakan Pak Jaya. "Kau ini bodoh atau apa? Kehadiranmu dan bau apakmu saja sudah membuat tempat ini menjijikkan. Berani-beraninya gembel sepertimu masuk ke area rumah orang kaya. Kalau CEO kami sampai melihat ada sampah sepertimu merusak pemandangan rumahnya, aku yang akan disalahkan karena membiarkan gerbang terbuka." Bara mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu dengan sengaja menghembuskan asapnya ke arah Pak Jaya. Hujan di luar semakin lebat, kilat kembali membelah langit, menyoroti wajah bara yang dingin dan tanpa belas kasihan. "Sekarang, angkat kakimu dari sini. Pergi." Perintah bara tegas, ibu jarinya menunjuk ke arah jalanan gelap yang dibanjiri air badai. Pak Jaya mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang merah dan berair menatap bara dengan tatapan memohon yang menyayat hati. "Dan saya mohon, beri saya waktu 10 menit saja," pinta Pak Jaya. Suaranya pecah menahan tangis dan dingin. "Kalau saya dipaksa keluar sekarang, saya bisa mati kedinginan di jalan, Den. Tulang-tulang saya rasanya sudah ngilu dan kaku. Hanya sampai hujannya tidak terlalu lebat. Saya janji tidak akan bergerak seinci pun dari sudut ini." Bara mendengus sinis. Senyum mengejek terukir di bibirnya. Penderitaan pengemis tua di hadapannya sama sekali tidak menyentuh nuraninya. Justru, ia merasa sedang memegang kendali kekuasaan. "Itu urusanmu, bukan urusanku," bentak bara tanpa ampun. Matanya membelalak marah. "Mau kau mati kedinginan, kek? Mau kau hanyut di selokan, kek? Aku sama sekali tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah garasi ini bersih dari manusia sepertimu. Jangan membuatku harus menyeretmu keluar dengan paksa. Pergi dari sini sekarang, atau kulemparkan karung rongsokanmu itu ke tengah jalan supaya dilindas mobil." Mendengar ancaman itu, dada Pak Jaya terasa sesak. Karung rongsokan itu adalah nyawanya, satu-satunya harapannya untuk membeli segenggam beras esok pagi. Hatinya hancur berkeping-keping. Di kota yang begitu besar dan gemerlap ini, ternyata tidak ada sedikit pun ruang bagi orang miskin sepertinya. Bahkan untuk sekadar berlindung dari mautnya badai. Dengan air mata yang diam-diam menetes berbaur dengan tetesan air hujan di keriput wajahnya, Pak Jaya mengangguk pasrah. Ia meremas topi bambunya dengan tangan yang gemetar hebat, menyandarkan tubuhnya ke pilar sejenak, hanya untuk menopang kedua kakinya yang lemas. "Iya, Den. Saya pergi sekarang. Maafkan orang miskin ini. Sudah mengotori tempat mewah ini," bisiknya pasrah. Bara hanya melipat tangan di dada, matanya menatap tajam bagai elang, mengawasi setiap pergerakan lamban Pak Jaya, yang bersiap melangkah kembali ke dalam pelukan hujan badai yang kejam. Puas, karena merasa telah menyingkirkan pengganggu di rumah sang majikan. Suara gemuruh petir membelah langit malam, menggetarkan kaca jendela berbingkai mahoni, namun bukan hanya amukan alam yang mengusik ketenangan Maya Putri Santoso malam itu. Dari arah garasi samping rumah mewahnya, sayup-sayup terdengar nada tinggi yang sangat ia kenali, suara bara,
salah satu eksekutif di perusahaannya yang sedang berkunjung untuk urusan pekerjaan. Maya meletakkan cangkir teh chamomile-nya yang masih mengepul di atas meja kerja. Kehangatan ruang bacanya yang dilapisi karpet tebal Persia dan disinari lampu kristal berpendar kuning terasa sangat kontras dengan udara dingin yang merembes dari celah jendela. Ia mengerutkan kening. Mengapa staf kepercayaannya itu berteriak-teriak penuh amarah di tengah badai seperti ini? Maya melangkah cepat ke lorong. Pantulan hak sepatunya di lantai marmer menggema seiring langkahnya yang bergegas menuju pintu penghubung garasi. Saat ia mendorong pintu baja ringan tersebut, hembusan angin basah langsung menerpa wajah cantiknya, membawa serta aroma tanah basah, aspal dingin, dan karat. Di sana, di bawah cahaya lampu neon garasi, yang berkedip pelan akibat tegangan listrik yang tidak stabil, ia melihat pemandangan yang seketika membuat darahnya mendidih. Cepat pergi dari sini. Kau membuat kotor lantai garasi ini. Tahu tidak berapa harga deretan mobil di dalam sana? Kau tidak pantas menginjakkan kaki kotor itu di sini. Bentak Bara dengan wajah beringas. Menunjuk-nunjuk wajah seorang pria paruh baya. Berpakaian lusuh yang berjongkok gemetar. Memeluk lututnya sendiri di dekat pintu garasi. Bara, cukup. Suara Maya memotong rentetan makian tajam itu layaknya pedang. Nadanya tidak diucapkan dengan teriakan histeris, namun memiliki otoritas berat yang membuat Bara langsung terdiam dan menoleh dengan wajah pucat pasi. Bu Maya. Bara menelan ludah, buru-buru menurunkan tangannya, dan merapikan kerah jas mahalnya yang sedikit berantakan. Maaf Bu, saya hanya berusaha mengusir pengemis ini dari properti Anda. Dia sangat kotor dan bau. Saya khawatir dia punya niat buruk, mencuri, atau merusak. Sejak kapan saya mengajarimu untuk kehilangan empati dan rasa kemanusiaanmu, Bara? Potong Maya tajam. Ia melangkah maju mendekati anak buahnya itu, sama sekali mengabaikan cipratan air hujan yang mulai membasahi ujung celana bahan sutranya. Matanya menatap tajam menembus arogansi di mata Bara. Hujan di luar sangat deras. Anginnya bisa membekukan tulang manusia. Dan kau mengusir seorang pria tua renta yang hanya meminta sedikit atap untuk berlindung? Tapi Bu, kita sama sekali tidak tahu siapa dia. SOP keamanan di kompleks perumahan ini mengharuskan. SOP keamanan tidak pernah diciptakan untuk membatalkan hati nurani, desis Maya. Rahangnya mengeras menahan amarah yang kian memuncak. Rumah ini adalah milikku. Dan di dalam batas rumahku, tidak ada sedikit pun tempat untuk kesombongan. Masuk ke dalam sekarang, Bara. Kita bicarakan perilakumu yang memalukan ini besok di kantor. Bara mendengus tertahan. Wajahnya merah padam menahan rasa malu dan ego yang terkoyak. Tanpa berani mengucapkan sepatah kata pembelaan lagi, ia menunduk kaku, berbalik memutar tumitnya, dan melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu penghubung dengan sedikit bantingan keras. Keheningan yang canggung seketika menyelimuti garasi yang luas itu, hanya disela oleh ritme hujan yang menghantam keras atap kanopi kaca polikarbonat. Maya menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak untuk menenangkan debar jantungnya. Ia kemudian menoleh ke arah pria tua itu. Pakaiannya compang-camping basah kuyup, sebuah karung plastik usang tergeletak pasrah di samping genangan air, dan tubuh renta itu masih gemetar hebat menahan hawa dingin yang menusuk tulang. Maya perlahan melangkah mendekat dan menurunkan postur tubuhnya, berjongkok di atas lantai garasi agar posisi pandangan mata mereka sejajar. Tidak ada sedikit pun bayangan rasa jijik di raut wajahnya yang elok, yang ada hanyalah gelombang simpati yang mendalam. Bapak tidak apa-apa? Tanya Maya dengan suara yang sangat lembut. Nadanya sangat kontras dengan ketegasannya beberapa detik yang lalu saat memarahi Bara. Pria itu, Pak Jaya, perlahan mengangkat wajahnya. Ia menatap Maya dengan sepasang mata yang memancarkan kelelahan luar biasa. Namun jika seseorang memperhatikannya lebih saksama, ada kilatan ketenangan dan penilaian yang tersembunyi di balik lensa matanya yang sayu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Nak. Nyonya, saya sungguh tidak bermaksud mengotori tempat mewah ini. Saya hanya kedinginan di jalan. Suaranya terdengar parau dan bergetar karena gigil. Jangan panggil Nyonya, panggil saja Maya, Pak.
Ucap Maya sambil tersenyum tipis, berusaha mengusir kecemasan pria tua itu. Bapak sama sekali tidak perlu meminta maaf. Garasi ini hanyalah benda mati, lantainya bisa dibersihkan kapan saja dengan air. Tapi kesehatan dan nyawa Bapak jauh lebih penting dari itu. Maya berdiri sebentar lalu melangkah ke dinding garasi, menekan tombol interkom yang terhubung ke dapur bersih di dalam rumah. Bi Ina, tolong buatkan teh manis yang sangat hangat dan siapkan sepiring nasi dengan kuah ayam yang masih panas. Tolong bawa juga handuk bersih yang tebal ke garasi sekarang ya, Bi. Baik, Non Maya. Segera disiapkan, sahut suara asisten rumah tangganya dari balik interkom. Maya kembali mendekati Pak Jaya, dengan perlahan menuntun lengan basah pria itu untuk berdiri dan pindah duduk di sebuah kursi plastik yang biasanya dipakai oleh petugas keamanan rumah. Letaknya jauh lebih aman dari tampiasan angin dan hujan. Tak lama berselang, Bi Inah datang tergopoh-gopoh membawa sebuah nampan kayu berisi segelas teh yang mengepulkan asap, sepiring nasi ayam berkuah kaldu kuning, dan sebuah handuk mandi tebal. Maya menerima handuk itu dan menyerahkannya langsung ke tangan Pak Jaya. Keringkan dulu kepala dan leher Bapak supaya tidak masuk angin. Setelah itu, silakan diminum tehnya untuk menghangatkan badan. Tawar Maya dengan tulus. Tangan keriput Pak Jaya menerima handuk tersebut dengan gerakan gemetar. Terima kasih, Nak Maya. Kebaikanmu ini sangat berlebihan untuk orang miskin dan kotor sepertiku. Semua manusia kedudukannya sama di mata Tuhan, Pak, sahut Maya pelan, lalu mengambil posisi duduk di sebuah kursi lipat tak jauh dari sana, sengaja menemani Pak Jaya agar pria itu tidak merasa canggung. Aroma sedap dari kuah kaldu ayam perlahan menguar, mengalahkan bau amis air hujan dan jalanan basah. Pak Jaya mulai menyuap makanannya perlahan-lahan. Di dalam lubuk hatinya, Maya merasa terenyuh dan dadanya terasa sesak. Melihat bagaimana pria tua di hadapannya mengunyah makanan dengan penuh rasa syukur, tanpa disadari membuatnya teringat pada pesan mendiang ayahnya. Ayahnya selalu mengajarkan bahwa kekayaan yang sejati bukanlah deretan angka di rekening bank, melainkan seberapa banyak keberadaan kita bisa bermanfaat bagi orang lain yang sedang menderita. Di tengah tekanan dunia bisnis dan korporat yang serba materialistis, Maya akhir-akhir ini sering merasa sangat kesepian, tertekan, dan nyaris kehilangan arah moral. Namun, momen sederhana malam ini, melihat seorang pemulung makan dengan damai di garasinya, seolah memberikan kehangatan tersendiri yang menyirami jiwanya yang sedang gersang. Sudah berapa lama Bapak berkeliling mencari barang hari ini? Tanya Maya memecah ritme hujan. Sejak subuh, Nak, jawab Pak Jaya, meletakkan gelas tehnya yang kini sudah setengah kosong ke atas meja kecil. Hari ini hujan turun tidak menentu sejak siang, rongsokan susah sekali dicari. Tapi alhamdulillah, masih bisa bertahan hidup sampai malam ini. Maya menatap lekat wajah yang dipenuhi garis kerutan itu. Ada kebijaksanaan yang diam di setiap sudut wajahnya. Tanpa berpikir panjang, tangan Maya merogoh saku dalam blazernya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas 100 ribuan. Jumlah yang mungkin hanya setara dengan secangkir kopi mahal baginya. Namun ia tahu nominal ini bisa sangat berarti untuk menyambung hidup Pak Jaya. Pak, ini ada sedikit rezeki tambahan. Tolong diterima ya. Mungkin bisa dipakai untuk membeli makanan bergizi atau sekadar memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan selama musim hujan. Kata Maya sambil menyodorkan lipatan uang tersebut. Pak Jaya terdiam mematung. Matanya menunduk menatap lembaran uang di tangan Maya, lalu perlahan naik menatap lurus ke dalam mata wanita muda itu lekat-lekat. Dalam tatapan itu, Pak Jaya tidak melihat adanya pamrih. Ia tidak menemukan rasa kasihan yang merendahkan martabatnya, atau sekadar sikap pamer dari orang kaya. Yang ia lihat di mata Maya hanyalah ketulusan yang murni dan bercahaya. Nak Maya, ini terlalu banyak untuk saya. Tolak Pak Jaya dengan nada halus namun tegas. Tangannya sedikit menjauh. Tolong jangan ditolak, Pak. Saya memberikannya dengan sangat ikhlas. Anggap saja ini sebagai pengganti permintaan maaf saya yang terdalam atas perlakuan buruk staf saya tadi kepada Bapak. Maya bersikeras. Ia meraih perlahan tangan Pak Jaya, meletakkan uang itu ke telapak tangan yang kasar dan kapalan tersebut,
lalu menutup jari-jari rapuh itu dengan kedua tangannya yang terasa hangat. Hujan di luar berangsur-angsur mereda, amarah badai berubah menjadi gerimis tipis yang tak lagi mengancam bumi. Suara nyanyian katak mulai terdengar bersahutan dari arah taman, menandakan bahwa cuaca buruk malam itu akhirnya telah berlalu. Pak Jaya menghabiskan tegukan terakhir dari gelas tehnya, merasakan kehangatan yang menjalar hingga ke dadanya, lalu perlahan berdiri. Ia merapikan kembali karung plastiknya yang basah ke atas bahu. Hujannya sudah reda, Anak Maya. Saya harus melanjutkan perjalanan saya sekarang. Saya sungguh tidak tahu bagaimana harus membalas semua perlakuan baikmu malam ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa yang membalasnya dengan melipat gandakan rezeki dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang mungkin sedang menghimpitmu. Maya mengangguk, tersenyum tulus hingga matanya menyipit. Hati-hati di jalan, Pak. Kalau kehujanan lagi di daerah sini suatu hari nanti, tolong jangan sungkan untuk mampir dan berteduh. Pak Jaya mengangguk pelan, memberikan senyuman tipis yang entah mengapa terasa sangat mendalam dan penuh misteri, lalu berbalik melangkah keluar garasi, menembus kabut tipis sisa hujan malam itu. Maya berdiri di ambang pintu garasi yang terbuka, melipat kedua tangannya di depan dada karena hembusan udara malam yang kembali mendingin, menatap punggung renta itu, hingga sosoknya benar-benar menghilang tertelan kegelapan di belokan jalan kompleks. Saat ia berbalik untuk masuk kembali ke dalam rumahnya yang mewah, ada perasaan aneh yang berdesir kuat di dadanya. Seolah-olah pertemuannya dengan pemulung tua itu bukanlah sekadar kebetulan biasa di malam yang penuh badai, melainkan sebuah teguran dan pengingat dari semesta tentang nilai fundamental kemanusiaan yang harus selalu ia pegang teguh, apapun badai ujian dan kehancuran yang mungkin tengah menantinya di masa depan yang tak terlihat. Suara rintik hujan yang membentur kaca jendela tebal dari lantai 40 perlahan menyeret Maya kembali pada kenyataan. Di balik dinding kaca panoramik itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah mencerminkan badai gelap yang kini tengah berkecamuk di dalam benaknya. Ruangan CEO seluas 100 meter persegi itu memancarkan kemewahan yang tak terbantahkan. Lantai marmer Italia yang mengkilap, lampu kristal gantung yang memendarkan cahaya hangat, dan perabotan kayu mahoni berukir indah. Namun bagi Maya, semua kemewahan ini mendadak terasa seperti penjara yang dingin dan mencekik. Maya duduk membeku di kursi kulitnya yang kebesaran. Jemari lentiknya yang gemetar mencengkeram erat sebuah cangkir porselen berisi kopi hitam yang sudah lama kehilangan suhu hangatnya. Bau pahit dari kopi yang pekat itu menguar tipis, bercampur dengan aroma pengharum ruangan beraroma sandalwood yang biasanya menenangkannya, namun kini justru membuat perutnya mual. Di atas meja kerjanya yang luas, berserakan belasan map merah berlogo perusahaan. Semuanya adalah laporan keuangan kuartal terakhir. Angka-angka yang tercetak di atas kertas putih itu bagaikan vonis mati yang menatapnya dengan tajam. Arus kas yang defisit, tagihan vendor yang menumpuk, dan utang bank yang telah jatuh tempo. Di balik citra perusahaannya yang selalu diagungkan di sampul majalah bisnis sebagai startup konstruksi paling prospektif tahun ini, kenyataannya lambung kapal mereka telah robek, dan air sedang masuk dengan deras. Ketukan pelan di pintu kayu oak raksasa memecah keheningan ruangan. Tanpa menunggu jawaban, Raka, direktur keuangan yang telah mendampinginya sejak hari pertama perusahaan berdiri, melangkah masuk. Wajah pria berkacamata itu tampak pucat, dengan kantung mata hitam yang menggantung dalam, pertanda ia juga tidak tidur selama berhari-hari. Di belakangnya, mengekor bara, sang manajer operasional yang langkahnya selalu terdengar angkuh, meskipun kini rahangnya terlihat mengeras karena tegang. "Maya," panggil Raka dengan suara parau. Ia berjalan mendekat dan meletakkan satu lagi dokumen tebal di hadapan wanita itu. Helaan napas Raka terdengar berat di tengah dengungan pelan pendingin ruangan sentral. Pihak bank baru saja menghubungi. Mereka menolak proposal restrukturisasi utang kita. Kalau kita tidak menyuntikkan dana segar dalam waktu kurang dari 7 hari, mereka akan mulai menyita aset jaminan. Kita benar-benar diambang kebangkrutan. Maya memejamkan matanya rapat-rapat. Rasa sakit yang berdenyut di pelipisnya semakin menjadi-jadi. Bagaimana dengan vendor material? Apakah mereka bersedia memberi perpanjangan waktu? Suaranya terdengar bergetar,
meski ia berusaha keras untuk mempertahankannya tetap datar dan berwibawa. Bara menyela, menyilangkan tangan di depan dada dengan sikap defensif. Mereka mengancam akan menarik semua alat berat dari 3 lokasi proyek utama kita besok pagi, Bu Maya. Saya sudah mencoba bernegosiasi, membujuk mereka, tapi tanpa uang muka pembayaran, tidak ada satupun yang mau mendengarkan. Mereka tahu kita sedang berdarah-darah. Bara mendengus pelan, matanya menyapu sekeliling ruangan mewah itu seolah menyalahkan Maya atas situasi tersebut. Kalau saja ibu mendengarkan saran saya bulan lalu untuk melakukan pemutusan hubungan kerja massal, kita mungkin masih punya napas cadangan. Mata Maya langsung terbuka, menatap Bara dengan sorot tajam yang membuat pria itu sedikit memundurkan langkahnya. Aku sudah bilang, Bara, kita tidak akan memecat siapapun. Ada 500 karyawan di bawah naungan gedung ini, dan ribuan pekerja kasar di lapangan. Mereka punya keluarga, mereka punya anak yang harus disekolahkan, dan perut yang harus diisi. Aku tidak akan menyelamatkan kapal ini dengan cara membuang penumpang ke laut. Lalu bagaimana, Maya? Raka menaikkan nada suaranya, kehilangan kesabaran yang selama ini ia jaga. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke meja kerja Maya, menumpukan kedua tangannya di atas tumpukan dokumen. Idealismemu itu mulia, tapi sayangnya tidak bisa digunakan untuk membayar tagihan. Realistislah sedikit. Jika kapal ini tenggelam, bukan hanya sebagian yang akan tenggelam, tapi kita semua. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar detak jarum jam dinding antik di sudut ruangan yang seolah menghitung mundur sisa umur perusahaan mereka. Maya menelan ludah yang terasa setajam kerikil di tenggorokannya. Ia tahu Raka benar. Keputusasaannya telah mencapai titik nadir. Ia merasa gagal, bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tapi juga sebagai pelindung bagi orang-orang yang telah menggantungkan hidup pada perusahaannya. Perutnya melilit memikirkan kebangkrutan yang sudah di depan mata. Tinggal satu jalan keluar, ucap Raka memecah kebisuan. Suaranya kini melunak, kembali pada nada putus asa. Pria itu menarik sebuah map hitam tipis dari balik lengannya dan menggesernya tepat ke bawah tatapan Maya. Investor misterius dari perusahaan induk luar negeri itu. Pagi ini, perwakilan hukum mereka membalas email kita. Napas Maya tertahan, jantungnya berdebar 2 kali lebih cepat. Mereka setuju, mereka tertarik, ralat Raka, mengetukkan jari telunjuknya pada lambang Garuda emas yang tercetak di atas kertas dokumen tersebut. Tapi sang investor utama ingin menilai langsung perusahaan ini. Ia tidak pernah mau diwakilkan jika menyangkut investasi di atas angka 0,5 triliun. Maya menyentuh pinggiran map hitam itu, merasakan tekstur kulit sintetisnya yang dingin di bawah ujung jarinya. Siapa sebenarnya dia, Raka? Selama berminggu-minggu kita mencoba mencari tahu latar belakangnya, mencari profil perusahaannya, foto jajaran direksinya, tapi tidak ada satupun jejak digital yang jelas. Ini seperti kita sedang meminta pertolongan pada hantu. Yang kita tahu, beliau sangat tertutup, seorang filantropis yang sangat eksentrik dan tidak suka sorotan media. Perwakilannya hanya menyebutnya sebagai Bapak. Jelas Raka sambil memijat pangkal hidungnya. Dengar, Maya, aku tahu instingmu selalu waspada terhadap sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi kita tidak punya posisi untuk tawar-menawar. Entah dia seorang mafia, konglomerat arogan, atau hantu sekalipun. Uangnya adalah satu-satunya hal yang bisa mencegah namamu terpampang di surat kabar besok sebagai CEO yang pailit. Bara mengangguk setuju, raut wajahnya kembali dihiasi oleh kepongahan. Saya akan memastikan seluruh tim bersiap. Kalau orang ini memang kunci keselamatan kita harus menyambutnya dengan karpet merah. Saya akan siapkan presentasi terbaik. Kita harus membuatnya terkesan dengan kemewahan dan profesionalitas kita. Tunjukkan padanya bahwa kita adalah kaum elit bisnis yang setara dengannya. Maya menghela napas panjang, mengabaikan komentar dangkal Bara. Pikirannya melayang jauh pada nasib ribuan karyawannya. Beban di pundaknya terasa bertonton beratnya, menekan paru-parunya hingga ia kesulitan menarik napas. Ia menatap keluar jendela lagi. Hujan mulai mereda, namun langit masih memancarkan warna abu-abu yang suram. Baiklah, bisik Maya.
Suaranya nyaris tenggelam oleh deru Aci. Ia mendongak, menatap Raka dan Bara bergantian dengan mata yang memerah karena kelelahan, namun menyiratkan tekad yang kuat. Persiapkan ruang rapat utama. Kumpulkan semua dokumen legal dan laporan audit tanpa ada yang ditutupi. Jika ini adalah satu-satunya pertolongan kita, aku akan mempertaruhkan segalanya. Maya merapikan kerah blusnya yang sedikit kusut, tangannya masih terasa dingin. Dalam hatinya, kecemasan terus merayap naik layaknya parasit. Ia tidak tahu siapa pria berkuasa yang akan memegang nasib perusahaannya di telapak tangannya itu, atau syarat apa yang akan diajukannya. Malam ini Maya tahu, ia tidak akan bisa memejamkan mata sama sekali. Menanti datangnya sang penyelamat misterius yang akan menentukan hidup dan matinya. Ruang rapat utama di lantai 28 itu terasa bak ruang interogasi yang membekukan darah. Hawa dingin dari pendingin sentral berhembus konstan tanpa ampun, menusuk menembus serat-serat blazer abu-abu yang dikenakan Maya. Di hadapannya, secangkir kopi yang sudah kehilangan kehangatannya. Sejak 1 jam yang lalu, dibiarkan tak tersentuh. Aroma pahit espresso yang mulai basi mengendap di udara, bercampur dengan wangi pembersih meja beraroma lemon buatan, yang entah mengapa membuat perut Maya terasa semakin mual. Jari-jarinya yang ramping saling bertaut erat, hingga buku-buku jarinya memutih di atas permukaan meja kaca mahoni yang memantulkan wajah pucatnya. Setiap detik yang berdetak dari jam dinding raksasa di sudut ruangan terdengar seperti hantaman palu di telinga Maya. 12 menit lagi. 12 menit menuju pertemuan krusial yang akan menentukan apakah ratusan karyawannya akan tetap memiliki pekerjaan besok pagi. Atau apakah gedung megah ini akan dilikuidasi oleh bank. Nafas Maya terasa sangat dangkal, seolah oksigen di ruangan tertutup itu telah disedot habis oleh beban tanggung jawab yang menindih pundaknya. Berapa lama lagi kita harus menunggu seperti orang bodoh di sini? Suara bariton yang syarat akan ketidaksabaran memecah kesunyian yang mencekik itu. Bara, direktur operasional yang duduk 2 kursi dari Maya, mengetuk-ngetukkan pulpen emasnya ke atas meja kaca dengan ritme yang memekakkan telinga. Pria itu sudah melonggarkan ikatan dasi sutranya sejak tadi. Wajahnya merah padam karena perpaduan antara kecemasan finansial yang mendera dan ego yang terluka karena harus menunggu kedatangan orang lain. Maya menarik napas panjang, berusaha menekan amarah yang mulai merayap naik ke dadanya. Jadwal pertemuannya pukul 10 tepat, Bara. Saat ini masih pukul 9:48 menit. Beliau tidak terlambat. Kita yang sengaja bersiap di ruangan ini lebih awal. Kau tidak mengerti, Maya, dengus Bara, menyandarkan punggungnya secara kasar ke kursi kulitnya, hingga berderit tajam memecah hening. Investor misterius ini bahkan tidak menyebutkan nama aslinya dalam draft awal. Perwakilan khusus dari JJ Holdings. Siapa mereka sebenarnya? Bagaimana kalau ini hanya lelucon konyol dari kompetitor kita yang ingin melihat kita mengemis? Perusahaan ini sedang berdarah secara finansial, Maya. Kita butuh kepastian. Bukan permainan petak umpet dengan miliarder eksentrik yang tidak punya sopan santun. Cukup, Bara, potong Maya. Suaranya pelan, namun membawa nada ketegasan yang tak terbantahkan. Ia menoleh, menatap tajam ke arah pria yang selama ini selalu memandang remeh keputusan-keputusan empatinya itu. Ini adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Jika kau tidak bisa menjaga mulutmu dan bersikap profesional saat beliau masuk nanti, pintu keluar ada di sebelah sana. Aku tidak akan membiarkan sikap aroganmu menghancurkan satu-satunya kesempatan yang bisa menyelamatkan perusahaan ini dan perut ratusan karyawan kita. Bara mendecakkan lidah dengan kasar, memalingkan wajahnya ke arah jendela besar yang memperlihatkan lanskap hutan beton Jakarta yang berselimut kabut polusi. Meski bibirnya terkatup rapat, rahangnya yang mengeras menunjukkan penolakannya untuk mengalah sepenuhnya. Namun ia tidak beranjak dari kursinya. Ia tahu sama persis dengan Maya. Mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Perusahaan butuh mukjizat, dan mukjizat itu bernama JJ Holdings. Maya kembali menundukkan pandangannya ke tangannya yang kini terasa sedingin es. Pikirannya berkecamuk hebat. Ia mencoba membayangkan siapa sosok di balik entitas bisnis raksasa yang bersedia menyuntikkan dana sebesar itu
di saat semua bank konvensional dan investor lain memalingkan muka. Seseorang yang sangat tertutup, yang hanya mau berkomunikasi melalui firma hukum elit berlapis. Maya memejamkan mata, memanjatkan doa dalam hati dengan putus asa, memohon agar pertemuan ini berjalan lancar. Tiba-tiba, suara dengungan pelan dari telepon interkom di tengah meja rapat membuat kedua petinggi perusahaan itu tersentak. Lampu indikator berwarna merah berkedip-kedip menembus keremangan. Maya segera menekan tombol pengeras suara, menahan napasnya. "Ibu Maya?" Suara Rina, sang resepsionis dari lobi eksekutif, terdengar bergetar aneh, sebuah anomali besar bagi staf senior yang biasanya selalu tampil sangat tenang. "Tamu VIP kita dari JJ Holdings baru saja tiba. Beliau sedang berjalan menuju ruang rapat utama sekarang bersama timnya." Jantung Maya berdegup sangat kencang hingga ia merasa tulang rusuknya ikut bergetar. "Terima kasih, Rina. Kami siap menyambut beliau." Klik, interkom dimatikan. Maya langsung berdiri. Kakinya mendadak terasa seperti agar-agar, seolah tulang-tulangnya melunak. Ia membasahi bibirnya, merapikan ujung blazernya dengan tangan yang sedikit tremor. Lalu menelan ludah yang terasa setajam pecahan kaca di tenggorokannya yang kering kerontang. Di sampingnya, Bara juga buru-buru berdiri, mengencangkan kembali dasinya ke leher dan memasang raut wajah profesional yang dibuat-buat. Keangkuhannya beberapa menit yang lalu seketika menguap tanpa sisa, digantikan oleh kepatuhan naluriah yang biasa ia tunjukkan di hadapan uang dan kekuasaan absolut. Suara derap langkah kaki bergema dari lorong berlapis karpet di luar. Bukan langkah yang terburu-buru, melainkan langkah ritmis dan lambat yang memancarkan otoritas mutlak. Maya menahan napasnya, pandangannya terkunci pada daun pintu. Kenop pintu kuningan itu perlahan diputar ke bawah. Daun pintu jati ganda itu pun terbuka lebar. 2 orang asisten berjas hitam masuk lebih dulu, menahan pintu tersebut dari kedua sisi. Lalu, sosok sang investor misterius pelamat perusahaan itu pun melangkah masuk melintasi ambang pintu. Bara langsung membungkuk hormat, menyunggingkan senyum terlebar dan paling menjilat yang pernah Maya lihat. "Selamat pagi, Tuan. Suatu kehormatan besar bagi kami di perusahaan ini untuk..." Namun kalimat sambutan Bara menggantung begitu saja di udara, sepenuhnya terabaikan. Fokus sang tamu eksklusif itu tidak tertuju pada ruangan mewah itu, tidak juga pada Bara. Perhatiannya sepenuhnya tertuju lurus pada Maya. Dan Maya merasa lantai marmer di bawah sepatunya baru saja lenyap tak berbekas. Mata coklat Maya terbelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka, seolah seluruh udara di dalam ruang rapat itu tiba-tiba tersedot ke dalam ruang hampa. Seluruh aliran darah di wajahnya surut seketika, meninggalkan pucat pasi yang mengerikan. Tubuhnya membeku kaku bagai patung es, terpaku pada pemandangan di hadapannya yang menolak untuk dicerna oleh akal sehatnya. Pria yang berdiri di ujung meja rapat itu mengenakan setelan jas bespoke berwarna navy blue dari kain wol terbaik. Potongannya memeluk tubuh paruh bayanya dengan presisi sempurna yang hanya bisa dihasilkan oleh penjahit kelas dunia. Sepatu pantofel kulitnya mengkilap tanpa sebutir debu pun. Rambutnya yang mulai didominasi uban disisir rapi ke belakang, memancarkan aura seorang aristokrat. Sebuah jam tangan mewah bertahtakan berlian murni melingkar di pergelangan tangannya yang kokoh. Namun, bukan pakaian mewah bernilai ratusan juta atau aura kekuasaannya yang mengintimidasi itu yang membuat napas Maya tercekat hingga dadanya terasa sakit, melainkan wajah itu. Garis-garis keriput halus di sekitar mata itu, senyum simpul yang terukir menenangkan, dan sorot mata teduh namun menyimpan ketajaman pengalaman hidup. Maya sangat mengenali wajah itu. Ingatannya berputar keras, memproyeksikan kembali malam badai minggu lalu. Wajah itu adalah wajah yang sama dengan pria yang meringkuk kedinginan dalam balutan kaus lusuh yang berlubang dan basah kuyup. Wajah pria tua memelas yang memegang karung plastik kotor berisi botol bekas, yang meminta izin dengan suara serak dan bergetar untuk sekadar berteduh di sudut garasi rumah Maya. Pria miskin yang hari itu disuguhi semangkuk sup hangat oleh Maya, diberikan pakaian kering,
dan diajak berbincang layaknya manusia terhormat tanpa pandang bulu. Itu adalah Pak Jaya, sang pemulung tua. Tidak mungkin, bisik Maya, suaranya sangat lirih, nyaris tak bersuara, tenggelam dalam keheningan ruangan yang mendadak terasa, begitu surrealis dan mencekik. Tangannya gemetar hebat, meraba-raba ke belakang, hingga ia harus mencengkeram erat sandaran kursi untuk menopang kedua lututnya yang tiba-tiba kehilangan semua tenaga. Ia merasa lemas total, pandangannya sedikit berkunang-kunang, logika bisnisnya berbenturan keras hingga hancur berkeping-keping melawan realita tak terbantahkan yang kini berdiri tegak di depan matanya. Bara, yang menyadari reaksi ganjil atasannya, menoleh dengan alis berkerut dalam. "Maya, kau kenapa?" Desis Bara pelan melalui sela-sela giginya, setengah panik dan malu melihat CEO-nya tampak seperti baru saja disambar petir di siang bolong. Pria paruh baya itu sama sekali tidak mempedulikan Bara. Ia melangkah maju dengan tenang menyusuri sisi meja. Aroma kolagen, mahal beraroma kayu, sandalwood, dan bergamot, kini menguar, mengusir aroma kopi basi di udara. Ia berhenti tepat di ujung meja, menatap Maya yang masih berdiri kaku dengan mata berkaca-kaca akibat syok yang teramat sangat. Senyum di wajah keriput pria itu melebar. Matanya memancarkan kehangatan yang tak terlukiskan, persis seperti tatapan syukur sang pemulung saat menerima mangkuk sup hangat malam itu. "Selamat pagi," sapa pria itu. Suaranya berat, jernih dan syarat wibawa, jauh berbeda dengan suara parau yang Maya dengar di garasinya. Ia sama sekali tidak melirik ke arah Bara yang kebingungan. Tatapannya terkunci pada sang CEO muda yang berhati emas. "Lama tidak berjumpa, Nak Maya." Lutut Maya akhirnya menyerah kalah pada gravitasi. Ia merosot pelan kembali ke kursinya dengan napas tersengal, menatap sosok miliarder penyelamat perusahaannya itu dengan pandangan kosong tak percaya. Pak Jaya?" Suara Maya akhirnya berhasil lolos. Bergetar hebat membelah keheningan ruangan. Nada suaranya membawa serta 1001 pertanyaan yang baru saja meledak di dalam kepalanya. Keheningan di ruang rapat lantai 20 itu terasa begitu tebal, seolah bisa dipotong dengan pisau. Suara dengungan pelan dari pendingin ruangan dan detak jarum jam dinding menjadi satu-satunya pengisi kekosongan. Maya masih berdiri mematung. Ujung jemarinya yang bertumpu pada meja kaca terasa sedingin es. Matanya terkunci pada sosok pria paruh baya di seberang meja. Rambut yang dulu tampak kusam, berdebu, dan acak-acakan, kini tersisir rapi, berkilau keperakan di bawah cahaya lampu kristal. Setelan jas bespoke berwarna navy membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura otoritas yang mustahil diabaikan. Ini bukan mimpi. Ini Pak Jaya. "Anda, Pak Jaya?" Suara Maya akhirnya lolos, nyaris berupa bisikan parau yang bergetar. Cangkir kopi di dekat sikunya masih mengepulkan aroma pekat espresso, namun tak ada satupun orang di ruangan itu yang berniat menyentuhnya. Pikiran Maya berputar liar, mencoba menyatukan kepingan teka-teki antara seorang pemulung basah kuyup di garasinya dan miliarder penyelamat perusahaannya yang kini berdiri di hadapannya. Pak Jaya tersenyum. Senyuman yang persis sama dengan malam itu. Hangat, tulus, dan menenangkan. "Maafkan saya atas kejutan ini, Nak Maya," ucapnya perlahan. Di sisi lain meja, Bara, yang duduk 2 kursi dari Maya, tampak seperti baru saja melihat malaikat pencabut nyawa. Wajah manajer yang selalu angkuh itu pucat pasi, nyaris kelabu. Keringat dingin mulai merembes dari pelipisnya, menetes perlahan melewati rahangnya yang menegang kaku. Napasnya memburu. Ingatan tentang bagaimana ia mengusir, menghina, dan menatap jijik pria di hadapannya ini beberapa minggu lalu pasti sedang berputar bak kaset rusak di dalam kepalanya. Jari-jari Bara mencengkeram lututnya sendiri hingga buku-buku jarinya memutih. "Saya rasa penjelasan panjang lebar sangat dibutuhkan di sini," ucap Pak Jaya dengan suara baritonnya yang tenang. Ia menarik kursi berlapis kulit hitam di ujung meja dan duduk dengan gerakan santai namun elegan. Ia menautkan jemarinya di atas meja kaca. "Nama lengkap saya Jaya Atmadja." Maya menelan ludah. Tenggorokannya mendadak kering.
Atmadja Group. Konglomerasi raksasa yang menguasai sektor properti, logistik, dan perbankan di seluruh negeri. Sosok pendirinya memang terkenal sangat tertutup dari media massa. Dalam dunia bisnis yang kejam ini, lanjut Pak Jaya, tatapannya menyapu seluruh ruangan sebelum kembali menatap Maya dengan kelembutan yang mendalam. Sulit sekali menemukan rekanan yang memiliki integritas dan hati nurani. Kebanyakan orang hanya melihat angka, proyeksi profit, dan status sosial. Mereka memakai topeng keramahan, tersenyum manis hanya kepada mereka yang dianggap memiliki kuasa atau kekayaan. Pak Jaya menghela napas pelan, bersandar pada kursinya. Saya sedang mencari mitra untuk proyek jangka panjang yang sangat krusial bagi perusahaan saya. Saya membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas memutar otak saat krisis, tetapi juga memiliki jangkar moral yang kuat. Jadi, saya memutuskan untuk turun ke jalan, menanggalkan semua kemewahan ini, mengenakan pakaian lusuh, dan melihat dunia dari kacamata mereka yang terpinggirkan. Saya ingin menguji siapa yang masih memiliki kemanusiaan saat dihadapkan pada sosok yang tidak memiliki apa-apa. Maya mendengarkan dengan napas tertahan. Dadanya bergemuruh, sebuah campuran kompleks antara rasa takjub, haru, dan kelegaan yang mulai merayap naik. Malam itu, saat hujan badai melanda, Pak Jaya melanjutkan. Suaranya sedikit melembut saat mengenang insiden di rumah Maya. Saya benar-benar kedinginan. Rasa lapar dan gigil itu bukan rekayasa. Banyak rumah besar yang saya lewati, banyak pintu yang saya ketuk. Kebanyakan mengusir saya dengan kasar sebelum saya sempat membuka mulut. Beberapa bahkan melepaskan anjing penjaga. Tatapan Pak Jaya perlahan bergeser, melirik tajam ke arah bara. Dan ada pula orang-orang, bahkan karyawan dari perusahaan ini sendiri, yang menatap saya seolah saya ini wabah penyakit menular. Bara menelan ludah dengan susah payah, suaranya terdengar nyaring di tengah ruangan yang sunyi. Tangannya gemetar hebat. Kesombongan dan ego yang selama bertahun-tahun ia bangun sebagai eksekutif muda yang brilian, hancur berkeping-keping menjadi debu dalam hitungan detik. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap mata Pak Jaya. Tapi kamu, Nak Maya, Pak Jaya kembali menatap sang CEO muda. Kamu tidak hanya memberikan garasimu untuk saya berteduh. Kamu tidak ragu membuka pintu rumahmu. Kamu membawakan selimut hangat, teh panas, dan makanan yang layak. Kamu menatap mata saya saat kita berbicara. Tidak ada sedikit pun rasa jijik di sana. Kamu memperlakukan seorang pemulung miskin dengan martabat dan penghormatan yang sama persis seperti kamu memperlakukan seorang investor miliarder saat ini. Mata Maya terasa panas. Selapis air mata mulai menggenang di pelupuknya, mengaburkan pandangannya sejenak. Ia mengingat malam itu bukan sebagai ujian yang harus dilewati, melainkan murni karena empati yang menyesakkan dadanya saat melihat orang tua kedinginan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh sesama manusia, Pak. Jawab Maya. Suaranya bergetar karena emosi yang tak lagi bisa ia tahan. Dan justru prinsip sederhana itulah yang membuat tindakanmu begitu langka dan berharga, sahut Pak Jaya sambil tersenyum lebar. Ia memberi isyarat kepada asisten pribadinya yang sejak tadi berdiri diam di dekat pintu. Asisten tersebut berjalan maju tanpa suara, meletakkan sebuah map kulit tebal berlogo emas di atas meja, tepat di hadapan Maya. Ini adalah draft final kontrak investasi kita, kata Pak Jaya. Angkanya sudah saya ubah secara pribadi tadi pagi, 3 kali lipat dari proposal awal penyelamatan yang tim kalian ajukan. Terdengar suara helaan napas kaget dari para anggota tim Maya. Bara nyaris tersedak ludahnya sendiri. 3 kali lipat? Angka fantastis itu bukan hanya akan menyelamatkan perusahaan dari jurang kebangkrutan, tetapi akan melesatkan mereka menjadi salah satu pemain utama terkuat di industri ini. Pak Jaya mengeluarkan pena fountain emas dari saku dalam jasnya. Ia membuka tutupnya dengan bunyi klik can pelan yang bergema di ruangan. Tanpa ragu sedikit pun, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai, diiringi suara goresan tinta yang mantap di atas lembaran kertas tebal. Perusahaan ini punya masa depan yang sangat cerah, selama ia terus dipimpin oleh hati yang tulus, ucap Pak Jaya, memutar map itu, dan menyodorkannya ke arah Maya.
Selamat, CEO Maya, perusahaanmu selamat. Dan Atmaja Group sangat bangga bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Maya meraih pena yang disodorkan tersebut. Tangannya masih gemetar. Air mata kelegaan yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah, membasahi pipinya yang bersemu merah. Beban seberat gunung yang menghimpit dadanya selama berminggu-minggu, ketakutan akan memecat ratusan karyawan, semua itu terangkat seketika, digantikan oleh kehangatan yang meluap-luap. Ia menunduk dan menandatangani kontrak itu, mengunci masa depan ribuan orang yang bergantung padanya. Setelah prosesi emosional itu, Pak Jaya bangkit berdiri, merapikan kancing jasnya. Maya ikut berdiri, langsung mengulurkan tangan yang disambut dengan jabat tangan erat dan protektif dari pria tua itu. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih karena telah mempercayai saya. Mempercayai kami semua, ucap Maya dengan nada yang sangat bersungguh-sungguh. Bukan saya yang menyelamatkan kalian, nak. Ketulusan hatimulah yang mengundang keajaiban itu datang. Balas Pak Jaya lembut. Sebelum melangkah keluar ruangan, langkah Pak Jaya terhenti tepat di samping kursi Bara. Pria paruh baya itu menatap Bara yang masih menunduk lesu, bahunya merosot penuh kekalahan. Ruangan yang baru saja lega kembali diselimuti ketegangan tipis. Anak muda, sapa Pak Jaya. Suaranya tidak menyiratkan kemarahan, melainkan penuh wibawa seorang guru yang sedang memberi pelajaran. Pakaian mahal, mobil mewah, dan jabatan tinggi bisa hilang dalam semalam. Uang bisa lenyap, saham bisa anjlok hingga tak bernilai. Tapi karakter? Karakter adalah satu-satunya aset sejati yang akan terus melekat padamu sampai kau mati. Belajarlah untuk menghargai manusia, bukan karena apa yang mereka kenakan atau apa yang bisa mereka berikan padamu, tapi karena mereka adalah sesama manusia. Bara perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah, dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam dan rasa malu yang membakar dada. Tamparan tak terlihat itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Maafkan saya, Pak. Saya sangat malu pada diri saya sendiri. Bisik Bara dengan suara bergetar dan parau. Bara kemudian memutar tubuhnya perlahan, menatap Maya. Selama ini ia selalu mencemoh Maya di belakang punggungnya. Maafkan saya juga, Bu Maya. Selama ini saya sering meremehkan pendekatan ibu yang saya anggap terlalu naif dan lembek untuk dunia bisnis. Hari ini, saya belajar bahwa kelembutan hati ibu adalah kekuatan terbesar dan paling berani di ruangan ini. Maya membalas tatapan Bara dalam diam, lalu mengangguk pelan, memberikan sebuah senyuman tipis yang syarat akan pengampunan. Ia tidak butuh permintaan maaf itu untuk memvalidasi dirinya, tetapi ia tahu bahwa Bara sangat membutuhkannya agar pria itu bisa mulai membenahi hatinya. Pintu ruang rapat akhirnya tertutup di belakang punggung Pak Jaya dan asistennya, menyisakan keheningan yang kini terasa jauh lebih damai dan melegakan. Cahaya matahari sore menerobos masuk melalui dinding kaca dari lantai 20, menyinari meja tempat dokumen kontrak bernilai triliunan itu berada. Maya menatap lembaran kertas berharga tersebut, lalu menghela napas panjang yang membilas habis semua lelah di tubuhnya. Dunia bisnis mungkin memang keras, penuh intrik, penuh kepalsuan, dan seringkali kejam. Namun hari ini, di ruangan ini, Maya membuktikan sebuah kebenaran universal yang sering dilupakan umat manusia, bahwa ketulusan hati tidak akan pernah berakhir sia-sia. Kebaikan yang ditanam murni tanpa pamrih, pada akhirnya selalu menemukan jalannya untuk tumbuh menjadi pohon pelindung yang kokoh, tepat di saat badai paling hebat menerjang kehidupan.